Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, saya Besameti Erlasna Desi, CGP Angkatan 9 dari SDN Kalirejo, Kecamatan Genangwetan, Kabupaten Pasuruan. Berikut merupakan koneksi antar materi 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Adapun 4 pertanyaan yang harus saya jawab dalam koneksi antar materi kali ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid atau individu. Pembelajaran diferensiasi juga bisa dikatakan sebagai serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasikan kepada kebutuhan murid. Lalu, pertanyaan kedua, bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Berikut merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Lalu, menganalisis kebutuhan belajar murid dengan memetakan 3 aspek, kesiapan belajar, minat belajar murid, dan juga profil belajar murid. Yang ketiga, menentukan 3 strategi berdiferensiasi yang akan digunakan, yaitu berdiferensiasi konten, berdiferensiasi proses, dan juga berdiferensiasi produk. Selanjutnya, melakukan penilaian yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid yang telah dipetakan. Yang terakhir, mengimplementasikan RPP berdiferensiasi yang telah dibuat. Pertanyaan ketiga, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Guru dapat menganalisa kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Dengan menggunakan alat bernama The Equalizer yang dikenalkan oleh Tomlinson, terdapat 6 bahasan dari beberapa untuk menentukan tingkat kesiapan murid. A. Bersifat mendasar, bersifat transformatif, B. Konkret abstrak, C. Sederhana kompleks, D. Terstruktur terbuka, E. Tergantung mandiri, F. Lambat cepat. Lalu yang kedua, minat murid. Tomlinson mengatakan bahwa tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat diantaranya adalah sebagai berikut. A. Membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Lalu B. Mendemonstrasikan keterhubungan antara semua pembelajaran. C. Menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka. Dan yang terakhir, meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Lalu yang ketiga yaitu profil belajar murid. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor. Berikut adalah beberapa di antaranya. Itu yang pertama, preferensi terhadap lingkungan belajar, misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, dan sebagainya. Yang kedua, pengaruh budaya. Misalkan santai terstruktur, pendiam ekspresif, personal, impersonal, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, preferensi gaya belajar. Di antaranya yaitu visual, belajar dengan melihat, auditori, belajar dengan mendengar, kinestetik, belajar dengan melakukan. Lalu yang terakhir adalah kecerdasan majemuk. Berikutnya, guru dapat menerapkan 3 strategi berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Diferensiasi konten adalah ragam materi yang akan diajarkan kepada murid berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Lalu yang kedua, berdiferensiasi proses. Ada beberapa cara untuk menentukan diferensiasi proses. Di antaranya, melaksanakan kegiatan berjenjang, menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan, membuat kelompok, dan lain-lain. Yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi mengacu pada hasil dari proses belajar murid, bisa berupa hasil tes, presentasi, diskusi, pertunjukan, pidato, video, poster, dan lain-lain. Pertanyaan yang keempat adalah, kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Keterkaitan antara modul 1.1 filosofis Ki Hajar Dewantara dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Karena dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi,
guru telah melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan belajar masing-masing murid yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Lalu, keterkaitan antara modul 1.2 dengan modul 2.1. Nilai-nilai guru penggerak yang harus dimiliki seorang guru merupakan komponen penting agar guru dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik. Karena dalam melaksanakannya seorang guru diharapkan memiliki nilai mandiri, berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Sehingga pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan juga dapat mendorong salah satu peran guru penggerak, yaitu memajukan kepemimpinan murid. Lalu, keterkaitan antara modul 1.3 dan 2.1. Murid sebagai pembelajar dengan berbagai karakteristik yang unik dan beragam harus dilayani dengan baik melalui visi dan prakarsa yang baik pula. Pembelajaran berdiferensiasi menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan salah satu visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Lalu, keterkaitan antara modul 1.4 dan 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, dengan cara mengusahakan lingkungan belajar murid yang aman dan nyaman. Dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, baiknya guru dan murid membuat keyakinan kelas terlebih dahulu, agar lingkungan tersebut dapat diwujudkan, dan diharapkan murid memiliki nilai-nilai kebajikan budaya positif yang dapat diterapkan selama pembelajaran maupun setelahnya.